Halo, selamat malam. Perkenalkan diri saya dengan Tony Ngadimun. Pada malam hari ini, saya akan memaparkan implementation of Blue Ocean Strategy in Cita Garden City, Jakarta. Ini adalah company profile. Cita Garden City, Jakarta adalah proyek pertama yang dimulai dikembangkan oleh Ciputra Residen pada tahun 1984 sampai saat ini. Dahulu Cita Garden City dikenal dengan nama Cita Garden atau Perumahan Citra. Hingga saat ini Cita Garden City sudah memiliki beberapa proyek Citra, yakni Citra 1, Citra 1 Extension, Citra 2, Citra 2 Extension, Citra 3, Citra 3 Extension, Citra 5, Citra 6, Citra 7, Citra 7 Extension, dan yang terakhir adalah Aero World 8. Cita Garden City merupakan perumahan yang ditunjukkan bagi masyarakat menengah ke atas. Proyek ini memiliki keunggulan lokasi yang berjarak hanya 15 km dari pusat kota, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Cita Garden City Jakarta telah semakin berkembang sebagai kota mandiri yang terintegrasi dengan total luas pengembangan mencapai 450 hektar, sekitar 64 residential cluster, dan terdiri dari 10.000 unit rumah yang telah dibangun dengan tingkat hunian mencapai 90%. Blue Ocean Strategi Implementation. Yang pertama, fase 1, saya akan membahas strategi kanvas, di mana ada Citra Garden City Jakarta, lalu kompetitor pertama Duta Garden, lalu kompetitor kedua Medland Puri. Untuk fase 2, eliminate, poin pertama, menghilangkan GSB, poin kedua, re-layout fitur and design, lalu ada reduce, untuk poin pertama, development cost, poin kedua, defect product, lalu rise, poin pertama kualitas brand dan produk, poin kedua kualitas layanan, lalu create, poin pertama promosi, benefit dan gimmick, poin kedua event. Untuk upgrade, lalu untuk fase 3 saya akan membahas six pack. Saya menggunakan path 2 strategi, group, lalu path 4 complementary product and service, lalu path 5 functional and or emotional appeal. Untuk fase 1, strategi kanvas, kolom untuk sebelah kiri adalah kategorinya, lalu kolom yang ke kanan, My Company, Cita Garden City Jakarta, lalu kompetitor 1 ada Duta Garden, kompetitor kedua ada Medland Puri. Yang membedakan adalah di luas area. Untuk Cita Garden City Jakarta, 450 hektar, untuk Duta Garden kurang lebih 40 hektar, untuk Medland Puri 60 hektar. Untuk customer, sama-sama segmen di middle up. Untuk produk, Cita Garden City Jakarta ada Forest Private, lalu Duta Garden ada Meros Residence, Medland Puri ada Caprina, di mana ini sama-sama dimensi lebar 5, tipe 5. Untuk harga bervariasi dari Cita Garden City Jakarta di 1,9 M, lalu Duta Garden ada di 1,9 M, hanya di Medland Puri 1,7 M. Lokasi hanya di Cita Garden City Jakarta di Jakarta Barat, dekat bandara 10 menit. Duta Garden sebenarnya dekat juga dengan Jakarta Barat, tapi sebenarnya masuk ke wilayah Tangerang, dekat bandara juga, selama 15 menit. Terus untuk Medland Puri juga perbatasan Jakarta Barat dengan Tangerang, tapi posisi ada di Tangerang dekat bandara, 20 menit. Untuk fasilitas, yang membedakan adalah kalau di Cita Garden City Jakarta masih ada mall, sedangkan di Duta Garden belum ada mall. Sedangkan di Medland Puri juga ada mall. Lalu kalau untuk di Cita Garden City Jakarta ada danau, sedangkan Duta Garden tidak ada dan Medland Puri tidak ada. Lalu untuk desainnya, untuk Cita Garden City Jakarta banyak variasi desain yang banyak pilihan. Sedangkan Duta Garden dengan Medland Puri variasi desainnya sedikit. Kalau inovasi dan teknologi sama-sama smart home system yang ditawarkan. Nah, ada perbedaan di promo. Untuk Cita Garden City Jakarta masih ada promo yang tidak ada di Duta Garden maupun Medland Puri, yaitu di subsidi angsuran KPR selama 24 bulan, lalu juga ada subsidi biaya KPR, lalu juga ada di insentif PPN DTP.
Nah, serah terima kunci hanya di Citra Garden City Jakarta bisa di bulan Juni 2024 dan Desember 2024 dikarenakan produk yang ditawarkan mendapatkan insentif PPN DTP merupakan persyaratan PMK di 2023 atau yang akan terbit di 2024. Sedangkan di Duta Garden saat terima kunci di 18 bulan, di Medland Puri di 24 bulan. Untuk fase 2, Edgar Eliminate, saya akan menjelaskan untuk layout dan denah itu memberikan opsional untuk area kamar mandi anak dengan budget 26.500.000. Jadi maksudnya adalah untuk tipe standar ini pada prinsipnya di kamar anak itu tidak diberikan kamar mandi untuk standarnya. Namun jika konsumen ada kebutuhan khusus yaitu perlu ada kamar mandi, maka 26.500.000 itu akan dibayarkan ke kontraktor atau ke vendor tanpa dituangkan dalam harga atau penawaran di surat pemesanan rumah. Sedangkan eliminate untuk GSB itu ya dari sepadan bangunan ini adalah denah layout di dimensi 5 kali 12,5. Namun berhubung GSB-nya sangat lebar, yakni di 4 kali 12,5 yang tidak dapat dibangun. Jadi ada kelebihan 4 meter di sisi kiri, sisi samping sebesar seluas 4 meter yang tidak bisa dibangun, sehingga konsumen hanya bisa digunakan untuk bercocok tanam, untuk area landscape, atau untuk area outdoor, untuk activity, jadi tidak boleh dibangun yang permanen. Masih fase 2, yaitu di reduce, saya akan membahas marketing cost, lebih selektif dalam merencanakan, menyusun, dan pengeluaran. Bisa dilihat ini data dari internal perusahaan, di mana paling ideal cost yang dikeluarkan per tahunnya adalah di sekitar 3 hingga 3,5%, sedangkan di tahun 2023 di Citra Garden City Jakarta, cost yang sudah dikeluarkan sebesar 4,88%. Untuk sisi kanan itu reduce defect product. Ini contoh dari sebelum berita acara serah terima kunci kepada customer, ditemukan adanya kebocoran dari jalur instalasi air dan dari atap pada saat musim hujan. Ini salah satu defect, tapi di luar ini pun juga ada sering ditemukan adanya retak rambut pada dinding. Kemudian untuk fase 2 juga masih observe. Ini untuk kolom sebelah kiri, price, kualitas, brand, dan produk berbagai corporate award yang sudah diraih oleh Ciputra Group. Lalu ini yang di tengah adalah beberapa foto dengan beberapa tokoh dan Presiden Jokowi. Lalu di foto kedua yang di bawah, ini adalah kunjungan dari kepemerintahan ke suatu proyek. Lalu untuk price kualitas layanan, kita menggunakan Ciputra Apps untuk layanan dari tagihan, status pembayaran, histori, komplain, dan berita, dan tentunya yang berkaitan dengan layanan. Ini untuk create-nya, promo benefit dan gimmick untuk marketing dan agent properti dan konsumen. Sebelah kiri ini adalah insentif yang diberikan kepada agent pada saat penjualan. Lalu yang sebelah kanan adalah kita memberikan voucher menginap kepada customer yang sudah transaksi di Raffles Hotel di Jakarta. Lalu untuk yang sebelah kanan ini create event, ada berbagai macam grand opening show unit dan open house show unit, event di onsite di show unit. Lalu untuk fase 3 six pack framework-nya. Untuk head to strategi grup, inovasi dalam menciptakan suatu produk dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Untuk head 4-nya, complementary produk dan service, menciptakan lingkungan hunian yang dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup penghuni. Contohnya ada Esahwell, Farmers Market, ada Festival Food Ciputra, terus juga ada Ciputra Hospital, ada Citra Premier, ada Sekolah Citra Kasih.
Nah, untuk yang terakhir, at 5, fungsional dan or emotional appeal dengan membuat event open house dan kolaborasi dengan sekolah citra kasih, sebuah strategi dengan tujuan pemasaran produk, properti maupun sekolah. Konklusinya adalah pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Fokus pada kebutuhan pelanggan, gunakan bahan dan komponen yang berkualitas, pastikan produk dan layanan berfungsi dengan baik, berikan garansi atau jaminan, layanan pelanggan yang memuaskan, perbarui dan tingkatkan produk dan layanan secara berkala, ukur kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah IOT atau saya mau membahas menciptakan inovasi. Rumah untuk kebutuhan pasangan tua yang terintegrasi dengan lingkungan hijau, sistem, dan fasilitas kesehatan. Para milenial membutuhkan rumah sekaligus tempat kerja dan hiburan. Smart home, teknologi Internet of Things IoT yang terintegrasi dengan teknologi ramah lingkungan. Demikian, terima kasih pemaparan dari saya.